Isra itu suratnya Al-Isra ayat 1. Tapi kalau Mi'raj suratnya itu adalah surah An-Najm, bukan Isra. Di An-Najm sana itu ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu ayat Mi'raj. Isra-nya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana itu artinya maha suci Allah. Kalau dalam versi Jalalain disebutkan subhana ay tanzihul ladzi asra bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggak ngerti pakai mic gimana nih. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna subhana dalam Al-Quran itu kalau kita memperhatikan secara teliti, di balik atau yang melatar belakangi ayat yang ada bunyi subhana itu pasti ada peristiwa kejadian yang di luar jangkauan akal manusia. Pemaknaannya adalah bahwa maha suci Allah. Kalau dalam kajian tauhid itu makna tanzihullah artinya tanzihullah amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah, membebaskan Allah, melepaskan Allah dari segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Tanzihullah amma la yaliqu, menyucikan Allah. Jadi kita tahu juga makna kita bertasbih, maha suci Allah, maha suci Allah itu pahalanya kan besar sekali, karena itu termasuk asal dari tauhid kita, landasan iman kita. Allah tahu betul kalau peristiwa ini di kemudian hari akan mengundang kontroversi, akan ada banyak orang yang akan menggugat dan mempertanyakan tentang peristiwa itu. Dan itu hari itu juga dan juga cerita, hari itu juga geger pertama semua kalangan geger karena ini peristiwa tidak pernah terbayangkan oleh mereka akan diceritakan oleh Nabi, atau mereka akan mendapat cerita model begini dari Nabi. Toh asal masalah mereka diajak beriman kepada Allah saja susahnya minta ampun, karena sudah terlanjur melekat di dalam diri mereka kepercayaan kepada apa yang dipercayai dan diwarisi oleh nenek moyang mereka. Iuran keluarga nggak masalah. Menyembah patung yang memang sama sekali tidak masuk akal itu mereka pelihara, perkara yang sudah turun temurun itu begitu melekat sehingga ketika diajak bertuhan dengan Tuhan yang esa itu susah untuk masuk. Masjid itu udah yes. Itu bagi orang-orang yang telah melumpuhkan akal pikiran mereka. Lalu terjadi peristiwa ini, terjadinya di luar jangkauan akal itu. Jadi kalau orang bilang tidak mungkin peristiwa ini bisa terjadi sampai hari ini, belum ada yang namanya perjalanan sehebat dan sedahsyat peristiwa Isra. Kalau katanya manusia telah menjelajah ke alam antariksa, itu pun dengan menggunakan berbagai macam rekayasa ilmiah atau menggunakan modal dan kekuatan teknologi yang katanya saat ini telah mencapai tingkat puncak kemampuan manusia, tingkat tertinggi dari kemampuan manusia dalam olah pikiran dan kemajuan teknologi era kita ini. Sementara di Jazirah Arabia yang akrab dengan konta pada masa itu sama sekali akan semakin sulit kita terima, maksudnya sulit diterima oleh orang-orang yang pada masa itu. Ini perjalanan dari Mekah ke
Jadi ketika orang ini nggak bisa menurut akalmu, gitu. Tidak bisa menurut kemampuanmu. Tapi ketika kau meyakini Allah itu maha kuasa dan kuasa Allah tak terbatas, maha suci Allah dari apa yang disebut dengan tidak bisa, bisa. Gitu. Itu maknanya tasbih. Sama ketika orang-orang non-muslim, ketika orang Bani Israil itu menisbahkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dan itu dicoba dilinirkan dengan akal, disejajarkan, dicoba diterima dengan akal. Mereka kompromi terdekatnya adalah mengatakan oh ini khusus, ini anak Tuhan, karena Siti Maryam lahir dari seorang perempuan tanpa ada campur tangan laki-laki. Dan yang sudah berjalan selama ini regulasi wujudnya manusia itu lewat proses panjang. Itu lewat proses ada sentuhan laki-laki pada perempuan yang memiliki indung telur. Indung telurnya itu hanya bisa dibuahi oleh sperma, dan sperma itu punya laki-laki. Itu artinya tidak mungkin ada perempuan hamil tanpa disentuh laki-laki. Itu juga pertanyaan dan gugatan yang diajukan oleh Siti Maryam ketika mendapatkan informasi dari Jibril bahwa dia akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak. Siti Maryam serta merta bilang, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya punya anak sementara saya belum pernah disentuh laki-laki? Jadi jangankan orang sekarang, orang zaman dulu pun udah tahu kalau perempuan nggak bakalan bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Tapi apa jawaban Jibril ketika si yang membantai itu, artinya menggugat persoalan itu? Dikatakan bagaimana mungkin saya punya anak saya belum pernah disentuh laki-laki? Maka jawaban yang diberikan adalah kadzalikallahu yahkumu ma yasha. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendak Allah tidak dibatasi oleh apapun. Dialah Tuhan yang maha, dialah yang mutlak, zat yang berkuasa dan berkehendak secara mutlak, tidak dibatasi oleh aturan. Karena aturan dan keteraturan alam semesta itu masuk dalam hukum Allah. Gitu. Allah yang membuat aturan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan aturan itu. Allah bisa saja berbuat di luar aturan yang ada. Allah bisa ubah semua aturan, semua sistem. Karena dia yang berkuasa mutlak, absolut. Itulah Tuhan namanya. Jadi tidak semua kehendak dan kuasa Tuhan itu harus dilihat dengan akal manusia. Justru Allah yang membuktikan di situ tanda-tanda kemahakuasaan dan kemahaesaannya. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayatin. Itu maknanya segala peristiwa yang terjadi itu, baik yang masuk akal ataupun yang tidak, itu ayatun dilalatun ala wahdaniyatihi wa qudratihi. Semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini itu terjadi sebagai bukti kemahakuasaan Allah dan kemahaesaannya Allah. Makanya kita disuruh selalu melihat alam semesta itu untuk menemukan Tuhan, untuk meyakini Allah. Dan pada akhirnya ketika manusia mau berpikir secara keras dan serius, baik ayat yang bersifat ayat Qur'aniyah yang senantiasa kita baca, yang pedoman hidup kita namanya ayat Qur'aniyah, ataupun ayat kauniyah, ayat alam semesta, bukti-bukti yang menunjukkan adanya Allah, bukti yang menunjukkan kuasa Allah, dan bukti yang menunjukkan kemahaesaan Allah tanpa intervensi siapapun. Itulah dia Allah yang patut untuk kita sembah. Saya ambil contoh lain dalam surah At-Tolak. Saya pengen bikin ayatnya nanti, Bapak boleh buka nanti di rumah.
Di akhir surah At-Tolak itu di ayat 12 terakhir, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan begitu pun juga bumi sama, berarti 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah berlaku kepadanya. Jadi antara langit dan bumi itu hukum Allah berlaku, ada ketetapan. Kalau yang di atas jatuhnya ke bawah, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, itu kan kalau kita menyebutnya hukum alam, Pak. Ya, kalau dalam bahasa Quran itu namanya sunnatullah, aturan Allah yang membuat. Nah, kita ini karena orang akrab juga dengan kajian dengan bahasa-bahasa Quran, kita sudah terlanjur lebih akrab duluan dengan bahasa-bahasa lokal atau bahasa yang berkembang sebelumnya. Sering bahasa-bahasa kita sebut ini hukum alam gitu ya. Kalau dalam bahasa Quran namanya sunnatullah gitu. Jadi kalau kita jahat nanti kita akan mendapat balasan yang buruk, yaitu sunnatullah. Kalau orang kita bilang, anak-anak sekolahan bilang, itu namanya hukum alam. Ya ketetapan Allah berlaku, sunnatullah. Orang berbuat jahat nanti ada jalan yang buruk, namanya karma, sebutnya karma. Dalam karma itu bahasa kita boleh ngambil dari orang sana itu. Bahasa kitanya sunnatullah, kata Nabi, birru abakum tabirrukum abnakum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, nanti giliran anakmu akan bakti kepada kamu. Itu sunnatullah. Jadi kalau sekarang anak kita pada bandel-bandel gak bakti sama kita, kawan kita, ya jangan terlalu nyalain anak juga kali. Balik, mungkin dulu kita bandel tuh orang tua begitu kira-kira. Jadi katakan kalau kamu bainahun, ada ketetapan berlaku itu, hukum Allah berlaku. Terus kemudian apa maksudnya di sini? Allah bilang langsung disebut oleh Allah maksud dan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan dan aturan yang ada di dalamnya. Kata Allah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maksud tertinggi dari penciptaan alam semesta ini adalah supaya manusia, kalian itu manusia, sadar, tahu, yakin annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu maksud tujuan utamanya. Makanya di ayatnya orang bertauhid itu di sana ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui olehmu, cari tahu olehmu, kenali olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha segala. Jadi poin penting buat kita ketika bicara tauhid itu sampai kepada yakin bahwa Dialah Allah Tuhan yang tiada tanding. Dan kita memang disuruh mengenal Allah. Imam Ghazali katakan apa? La yasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah seseorang ibadah sebelum dia mengenal siapa yang dia ibadahi. Untuk siapa dia ibadah, kepada siapa dia ibadah. Tidak sah orang ibadah sebelum dia tahu kepada siapa dia menyembah. Tidak menyembahnya menyembah siapa, jangan salah Tuhan. Ya kita sembah itu Allah yang wujudnya tidak terlihat dan kita tidak bisa melihatnya dan tidak boleh juga membayang-bayangkannya. Karena kalaupun kita bayang-bayangkan nanti akan muncul di benak kita hasil bayangan kita tergantung sejauh mana pengalaman hidup kita. Maka kemudian ada penyerupaan, padahal menjawab lagi orang dari Quran. Bahasa Qurannya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Oleh ulama kemudian supaya kita jangan salah, jangan sampai di akal kita, pikiran kita melayang kemana-mana tentang Allah. Maka dengan dasar tadi itu laisa kamitslihi syai'un, keluarlah apa yang disebut dengan kata-kata mahma tasawwarta bibalika fallahu bihilafidalika. Apapun dan bagaimanapun yang tergambar dalam benak pikiran tentang
Allah berbeda dengan apa yang ada dalam benak pikiran kita. Kenali kesempurnaan sifatnya. Makasih Kang. Karena dia bukan bersifat fisik, dia bukan jismun, dia bukan alam. Makasih Pak. Allah itu bukan jauhar, Allah bukan benda. Ketika dia bukan benda, maka dia tidak bisa membayangkan ada di mana, posisinya, sebesar apa, nggak bisa dibayangkan. Hanya Allah katakan makhluk terbesar di alam semesta yang Allah cipta adalah aras. Allah itu menguasai aras. Ini apa nih? Alatnya. Kalau bahasa Ar-Rahman ala asyistawa, Allah istiwa alas aras itu kemudian melahirkan perdebatan panjang. Cuman makna pokoknya adalah apapun yang ada, keberadaannya itu diadakan oleh Allah. Apapun yang kau anggap besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Apapun yang kau anggap penting, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Sehingga ketika dikatakan ada makhluk langit dan bumi, di atasnya lagi ada yang namanya kursi, dan atas itu ada yang namanya aras. Allah menguasai itu semua. Jadi betapa besar kuasa Allah kepadanya dan kepada zatnya lah kita tunduk dan kita patuh. Kapannya bakal ngomongin tauhid nanti. Makanya kalau paham ahlu sunnah itu kemudian merumuskan supaya mudah dipahami oleh banyak orang. Rumusan mengenal Allah itu lewat sifatnya, tidak mengenal lewat zat, karena tidak mungkin kita mengenal Allah secara fisik. Maka mengenal Allah itu dua sifatnya. Dirumuskanlah sifat itu yang populer di kita disebut dengan sifat 20. Sifat 20. Ini pun di kalangan Islam juga ada yang menerima, ada yang tidak. Ya terserah saja. Ini kan rumusan yang berdasarkan kepada ayat Quran, dan mereka istinbat kepada Al-Quran menghasilkan rumusan semacam ini. Intinya apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah adakan itu secara utuh, maksud utamanya adalah Allah ala kulli syai'in qadir, agar manusia tahu, sadar, mengakui, meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa. Termasuk Isra Mi'raj ini, walaupun akal manusia sulit untuk menjangkaunya, tapi ketika kita meyakini ini kuasa Allah, sulit apa kita untuk percaya? Ya akan sulit, Pak. Allah kuasa kok. Yang kuasa itu Allah, dan Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Kalau Allah yang memperjalankan, apa susahnya dia kuasa? Sebagaimana Allah kuasa menciptakan Nabi Isa dari seorang perempuan tanpa adanya campur tangan laki-laki, walaupun itu tidak terjadi pada manusia lain, hanya terjadi pada diri Nabi Isa, karena regulasinya, sistem yang Allah buat, lahirnya manusia dari dua komponen tadi, laki perempuan. Tapi di luar aturan itu orang bilang nggak bisa, tapi bagi Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Itu makna bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sampai situ ayatnya. Kemudian yang menarik kajian lebih lanjut adalah pada kalimat Abdul dan sini. Ini saya tidak akan mendatangkan secara utuh di sini. Saya mengambil kajian yang menarik sebenarnya itu kalimatnya adalah Subhanalladzi asra bi abdi. Versi Jalalain itu bahasanya di sini langsung sebut bi abdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdul yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsirnya Munirwah, tafsir Munirnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ulama Indonesia yang kitab-kitabnya sampai hari ini masih dibaca di seluruh dunia. Tuh, orang Banten bisa banget betul, dan memang beliau adalah masternya. Di tafsir beliau dengan
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Abdulnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut namanya, tapi disebut Muhammad? Tidak disebut namanya Muhammad, tapi yang disebut Abdul. Sementara Abdul dalam kosakata bahasa Arab artinya hamba. Padahal jelas-jelas yang menceritakan awal kali adalah beliau turun ayat pun ayat ini kepada beliau, yang artinya adalah manusia yang terpuji, Nabi Muhammad. Kita tidak akan ketemu dalam Al-Quran subhanallah di asra Muhammadin, tidak ada. Allah pun tidak sebut subhanallah di asra binabihi. Padahal beliau Muhammad itu adalah nabinya Allah. Bahkan bukan sekedar nabi biasa, dia statusnya khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Allah tidak sebut subhanallah di asra bi rasulihi, padahal beliau adalah rasul. Bahkan dari sekian banyak rasul 313, 25 yang wajib kita kenal. Dari 25 ada ulul azmi. Dari ulul azmi yang paling tinggi pangkatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak disebut subhanallah di asra bi rasulihi. Menariknya disebutnya subhanallah di asra bi abdihi. Kenapa itu? Ini dikupas oleh ulama. Salah satunya adalah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di dalam salah satu kajian beliau itu, tulisannya saya pernah baca, kenapa di situ Nabi Muhammad tidak disebut namanya yang mulia, tidak disebut pangkat dan kedudukannya sebagai nabi dan rasul di peristiwa yang monumental ini, peristiwa yang menggegerkan dunia, peristiwa yang sampai hari ini untuk sebagian orang masih dianggap dongeng yang tidak masuk akal, dan peristiwa yang melahirkan kewajiban sholat 5 waktu, satu kewajiban yang melekat bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kenapa tidak disebut Muhammad di situ? Kenapa tidak disebut Rasulnya, tidak disebut nabinya? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manusia ketika dia percaya kepada Allah dan berimannya Nabi Muhammad, diminta dan disuruh oleh Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, uswahnya, ikutan dan teladannya. Dan ketika orang mengikuti Nabi Muhammad sebagai uswah dan qudwahnya, teladan dan contoh baginya, tidak dimaksudkan seseorang untuk menjadi nabi dan rasul, bukan. Dan orang disuruh ibadah kepada Allah itu intinya adalah untuk benar-benar menjadi hamba Allah. Karena kedudukan tertinggi manusia secara umum ini bukanlah jenderal, bukanlah presiden, bukanlah perdana menteri, bukan ini dan bukan itu. Kedudukan manusia di sisi Allah yang tertinggi adalah ibadah abdulnya, sisi abdulnya. Makanya ketika manusia membenturkan dirinya kepada Tuhan terkait kehambaan dan Tuhan, Allah hancurkan dengan mudah tanpa melibatkan manusia. Dalam panggung sejarah ketika Raja Namrud di situ sudah menyentuh persoalan kemahaesaan Allah, dia menantang ajaran Nabi Ibrahim, dia menolak ajaran Nabi Ibrahim dengan menisbahkan dirinya sebagai penguasa di atas penguasa. Maka Allah hancurkan langsung Namrud tanpa diperintah Nabi Ibrahim membangun pasukan perang. Kita nggak ketemu riwayat Nabi Ibrahim perang pakai dengan Raja Namrud. Enggak, Allah langsung menang. Allah langsung. Kalau bahasa sekarang diskakmat langsung oleh Allah. Begitupun Fir'aun. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan, wahai manusia, Tuhan yang maha tinggi. Dia membenturkan dirinya dengan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Nabi Musa tidak perlu membangun angkatan perang untuk memberontak kepada kekuasaan Fir'aun pada masa itu. Bahkan Nabi Musa malah menyelamatkan Bani Israel, ingin keluar dari Mesir dari penindasan ratusan tahun. Bukan malah menyerang Fir'aun, tidak. Fir'aun langsung dilurus oleh Allah dengan ditenggelamkan di dalam lautan. Itu pun di tempat di mana jalan kematian dirubah oleh Allah menjadi jalan kehidupan untuk Nabi Musa dan umatnya.
Fir'aun dibinasakan oleh Allah di jalan kehidupan, berubah menjadi alam kematian. Jadi di sisi Allah kedudukan manusia itu, manusianya Pak, buat kita itu adalah ketika manusia mampu dan bisa memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan sholat yang dihasilkan dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah satu bentuk ibadah yang benar-benar secara praktikal, secara simbolik dan praktikalnya itu lengkap sekali dengan makna penghambaan manusia. Penghambaan itu yaitu ketika kita sholat, puncak sholat itu adalah sujud dengan meletakkan kepala kita di atas tanah di tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki kita. Itu kewajiban melekat dan puncaknya adalah sujud. Aqrabu ma yakunu bil abdu illallah wa huwa sajid. Posisi terdekat manusia di sisi Allah adalah ketika dia sujud, itu puncaknya sholat. Ini kepala kita yang suka membantah itu, di pikiran kita yang kadang kita merasa agung, merasa besar, merasa mulia, merasa hebat. 5 kali minimal, 17 kali minimal kita letakkan dia di bawah. Dan itu bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain. Betapapun bapak ini sayang dan cinta sama istri, haram Pak meletakkan kepala kita di bawah. Betapapun kita hormat dan takjil karena pimpinan kita, gak boleh Pak kita sujud kepada dia. Jangankan kepada dia, kepada orang tua pun kita gak boleh sujud. Sujud itu hanya boleh untuk Allah. Ya kita sujud karena kita tahu kita hamba Allah. Kesadaran kita ini hamba, maka kita sujud kepada Allah. Itu yang Allah mau lihat dari kita. Makanya memahami gerakan sholat itu penting. Bukan sekedar sholat itu selama ini kita sholat gerak sini gerak begini. Oh ini karena lu diajarin bengkong saya begini, diajarin guru ngaji saya begini. Sudah gerakan tanpa makna, kosong Pak sholat kita. Kemarin coba gini, kadang-kadang melek, kadang-kadang mesti dibangun dengan kesadaran bahwa ketika kita sujud itu kita kata ya Allah, hambamu datang kepadamu. Aku letakkan kepalaku yang terhormat ini di tempat yang paling rendah, bukan untuk yang lain, hanya untukmu. Tidak pernah kepala ini tunduk kepada yang lain kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Aku ini hambamu, aku datang kepada Engkau dengan seluruh kehinaan dan kerendahan diriku. Itu yang Allah mau lihat dari sholat kita. Bukan kemudian kepalanya sujud di tanah gitu, tapi hatinya terbang ke langit. Maksudnya kepalanya aja kelihatan sujud, otaknya nggak sujud, itu masalahnya. Ada nggak orang sujud otaknya nggak sujud? Banyak. Sujud sih sujud, otaknya nggak sujud sama Allah, masih bantah dulu. Jadi dalam sholat palanya yang sujud, otaknya nggak pernah sujud. Kita sujud bareng-bareng Pak. Makanya di awal kita bilang Allahu Akbar, kita bilang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, hadapkan diriku secara fisik dan rohani, zahir maupun batin, utuh, bulat-bulat. Aku hadapkan diriku kepada siapa? Penyebutan bukan kepada Allah, tapi allazi fataras samawati wal ardh, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Siapa? Kalau orang-orang rasional suka menggugat, apa itu bersahadat ngaku tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi-saksi apa yang tidak pernah melihat Tuhan, nggak pernah lihat Tuhan, kok berani saksi? Nggak gitu logikanya. Yang namanya bahasa saya tunduk kepada siapapun yang menciptakan langit dan bumi. Sadar kita ini dicipta, kita hidup di atas bumi, hidup di dalam alam ini. Saya menyembah Tuhan yang menciptakan ini. Udah sah iman kita. Mau apa coba? Emang kudu ngelihat siapa bisa lihat Tuhan? Emang manusia bisa lihat otaknya? Dia percaya nggak ada otaknya? Percaya? Pernah lihat otaknya dia? Kagak. Kalau dia nggak bisa ngeliat otak, jangan percaya ada otak. Berarti ente nggak punya otak begitu. Nah, kacau deh gitu.
di bawah satu kendali, di bawah satu kuasa yaitu Allah, maka kita tundukkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itulah hamba. Nah, yang menghamba itu yang bukan sekedar sujud kepalanya saja, tapi sujud juga otaknya, itu maksudnya. Sujud juga seluruh perilakunya, sujud kepada Allah. Makanya bahasa takwa itu didefinisikan oleh para ulama dengan simpel, maknanya apa? Imtithalul awamir, bersedia secara utuh menjunjung tinggi apa yang diperintah kepada Allah sebagai bukti dirinya adalah hamba Tuhan. Wajtinabun nawahi, dan bersedia dengan penuh kesadaran menjauhkan yang dilarang oleh Tuhan yang dia percayai. Itu makna sujud sebenarnya. Dan kalau sudah benar-benar kita ngambil posisi sebagai hamba, pada gilirannya Allah akan angkat derajat kita setinggi-tinggi. Ini syarat dari perjalanan Islam mulia. Ya lihat saja Pak, saya sudah sering bilang, Fir'aun begitu berkuasa, nggak ada orang berani membantah dia. Tapi ketika dia membenturkan dirinya dengan Allah, Allah hinakan dia. Sampai dunia kiamat nggak ada orang bakal ngalam Fir'aun kok. Fir'aun yang berbetulan dengan zaman Nabi Musa, nggak akan pernah ada orang berpihak kepada dia. Itu pasti. Tapi lihat bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak harta saya yang nggak punya apa-apa. Jangankan punya harta, dirinya pun tidak dia kuasai karena dia budak. Dijual belikan, dia mesti taat dan patuh kepada pimpinannya, kepada pemiliknya. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah, iman ke Allah, tunduk kepada Allah, Allah bebaskan dia dari perbudakan. Bukan sekedar dibebaskan dari perbudakan, pada akhirnya Allah tempatkan Bilal pada derajat yang mulia. Siapa yang tidak lihat kekagumannya kepada Bilal ketika diangkat menjadi muadzinnya Rasulullah SAW? Jadi raja dijatuhkan, budak dinaikin oleh Allah. Nah, sudahkah kemudian kita ini benar-benar menjadi hamba Allah? Kita harus menakar diri di sini. Sejauh mana kita itu setia, tunduk, patuh dengan ketentuan-ketentuan Allah. Bahasa agamanya sami'na wa ata'na. Ya benar-benar menghamba, bukan sekedar namanya hamba. Di dalam ayat rijalun la tulhihim tijarun wa la bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan perdagangannya dari ingat kepada Allah. Jadi orang-orang yang dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun dia connect ke Allah. Zikir secara umatnya bukan melafazkan kalimat-kalimat. Kalau melafazkan kalimat namanya wirid. Zikir itu artinya kita ingat kepada Allah. Ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan, kita ingat kepada Allah. Allah bilang boleh atau enggak ini? Kalau Allah bilang boleh, kita kerjain. Kalau Allah bilang enggak, kita namanya zikir. Jadi bukan makna zikir itu mengucap lafaz tertentu. Kalau itu zikir secara khusus namanya wiridan bahasa kitanya. Melafazkan lafaz-lafaz yang warid, lafaz-lafaz yang kita dapat berdasarkan riwayat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apa namanya kita wiridan? Zikir dalam bentuk wirid. Sholat juga zikir, puasa juga zikir, haji juga zikir. Bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita itu yang memang adanya di situ, zikrullah itu. Disitulah kemudian manusia bisa menemukan apa yang disebut dengan bahagia yang sebenarnya ketika hatinya ini connect kepada penciptanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sambungin hati kita ke Allah. Di situ ada yang namanya tenang dan bahagia. Sebaliknya orang walaupun hidupnya penuh dengan fasilitas yang mencukupi, dari kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, tapi dia lupa kepada Allah, gak bakalan bahagia dia. Enggak ada bahagia Pak. Jangan dipikir orang itu jangan nanya
terpenuhi secara material karena hartanya banyak, terpenuhi kehormatannya karena dia punya jabatan tinggi, lalu dia bisa bahagia dengan posisi jabatannya yang tinggi. Belum tentu pusing dia, gitu. Mulia belum tentu bisa dicaci maki sama rakyatnya. Orang yang fasilitas hidupnya cukup, mobil ada, rumah mewah, harta banyak, perusahaan maju, dia masih bahagia? Belum tentu, Pak. Kalau dia tidak zikrullah, nggak bakalan, nggak connect Allah, nggak bakalan namanya bahagia. Jangan-jangan memang dia belum bisa membedakan mana bahagia, mana senang. Itu masalahnya. Saya cukup bahagia, belum tentu ente ngomong cukup bahagia. Ente tahu bahagia sama senang itu beda nggak? Beda, Pak. Minimal ada 7 tuh bedanya bahagia sama senang. Bahagia lebih bersifat rohani, sementara yang namanya senang itu lebih bersifat materi atau minimal berasal dari terpenuhnya materi. Itu senang. Ya, namanya senang itu temporer, tapi kalau bahagia itu apa namanya? Apa? Lawanan temporer apa? Hah? Abadi. Ya, bahasa Arabnya abadi, bahasa Arabnya kekal. Iya, kalau senang itu sebentar, Pak. Ada orang dikasih sembako, senang nggak dia? Senang. Tapi sembakonya habis, hilang senangnya. Beda sama yang memberi. Memberi itu dia bahagia, Pak, memberi. Makanya senang itu lebih karena menerima, bahagia lebih karena memberi. Orang kalau memberi itu bahagia lama, Pak. Ini Bapak pernah nolong orang mungkin, Pak. Ya, dalam hidup kita ini kita pernah nolong orang. Bapak kan sekali-kali ingat pernah nolong orang, karena muncul bahagia di hati kita. Ada rasa nyaman dari hati kita. Alhamdulillah saya pernah nolong orang. Itu kan ada kan? Bukan masalah bangga, Pak. Ini yang muncul dari dalam diri kita. Itu beda dengan senang. Senang itu kalau dikasih orang kita senang, ditraktir orang senang, tapi bahagia belum tentu. Bahagia itu ketika dia memang berkesesuaian dengan hati, tapi senang itu hanya berkesesuaian dengan nafsu. Beda lagi tempatnya itu. Kalau bahagia di kolbun, kalau senang itu di nafsu namanya. Maka orang bilang kan, bahagia itu apa? Senang. Mancing senang nggak? Senang. Lu mancing aja itu, gak usah ibadah. Kalau hidup nyari bahagia itu senang artinya. Hah? Nah begitu. Banyak tuh kalau mau dibahas bahasa. Jadi ketika kita menjadi Abdullah, disitulah posisi kesejatian kita sebagai manusia. Sehingga pada hari kita jalani hidup ini harus sesuai dengan aturan